ke pasar pagi-pagi, cuma mau beli roti. Video hari ini kita lanjut bahas panci. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya Christian Kustedi, dan ini adalah video lanjutan tentang bahas panci-pancian lagi, karena saya lihat kemarin di komen masih ada beberapa pertanyaan yang mau tahu lebih detail lagi karakter-karakter dari setiap bahan, dan juga kalau coating atau lapisan itu juga apa aja jenisnya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di video yang kali ini kita bahas lebih detail lagi. Oke, kita mulai ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol di bawah ini. Dan semua teman-teman tolong komen next video maunya saya bahas apa. Yang beruntung akan saya kirimin hadiah panci gratis lagi. Pembahasan pertama. Bahan yang pertama, ini adalah bahan yang cukup menjadi favorit buat mama. Ini adalah stainless steel. Seperti apa penampakannya? Contohnya ya di depan saya ini bahan dasarnya stainless steel semua. Dan teman-teman kalau lihat stainless steel itu biasanya finishingnya ada dua jenis nih. Ini yang kayak bisa buat ngaca ini glossy. Dan kalau yang di dalamnya ini yang seperti doff ini biasa disebut dengan finishingnya hairline. Stainless steel itu punya keunggulan. Yang pertama, bahannya ini lebih awet, jadi lebih kuat, lebih tahan lama. Dan yang kedua, untuk dipakai masak-masakan ini juga permukaannya stainless steel lebih tahan terhadap gores. Yang ketiga, bahan-bahan stainless itu kinclong banget. Jadi kalau ada di rumah, di dapur lebih mewah gitu. Bahan-bahan stainless steel ini punya keunggulan yang sangat penting sekali, yaitu tidak merubah rasa ketika kita masak dan juga tidak merubah warna. Keunggulan yang kelima, panci-panci berbahan stainless steel ini lebih cepat untuk menghantarkan panas, karena memang stainless steel adalah penghantar panas yang baik. Dan kalau lebih cepat panas artinya kita bisa lebih hemat energi karena masaknya lebih cepat. Nomor 6, semua panci dengan bahan dasar stainless steel itu anti karat. Ya, memang karakter stainless steel juga adalah anti karat. Kelebihan yang ketujuh untuk panci-panci stainless steel adalah bisa digunakan di kompor induksi. Jadi kalau misalnya di rumah ada dua kompor, satu kompor gas, satu kompor listrik, nah Anda cukup punya stainless steel, udah bisa digunakan di kedua kompor itu. Nah, dengan sedemikian banyak kelebihan dari panci stainless, saya akan juga memberikan info kekurangannya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan Anda yang lengkap. Mau beli panci stainless tuh ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang pertama, lebih mahal. Kekurangan yang kedua, kadang ada titik-titik bekas air gitu. Jadi di permukaannya bisa aja kayak ada bercak-bercak air gitu. Itu sering terjadi. Yang ketiga, di bagian bawahnya bisa hitam. Nah, itu kekurangannya. Untuk melawan kekurangan-kekurangan ini, maka kita harus merawat panci-panci stainless dengan benar juga. Jadi yang pertama, pas udah selesai masak, cucinya tuh jangan rusuh gitu, wah gitu, searah jarum jam. Satu itu. Kedua, pas cuci harus dilap sampai benar-benar kering. Jadi nggak ada sisa air yang ada di pancinya, karena itu yang akan bisa menimbulkan bercak-bercak air tadi. Dan yang terakhir, pas kita masak, sebisa mungkin ya tidak usah pakai api yang terlalu besar. Jadi apinya api kecil atau sedang saja. Pembahasan kedua. Bahan yang kedua adalah panci-panci berbahan dasar aluminium. Contohnya di sini ada beberapa. Ini ada panci Larissa yang harganya murah meriah, cuma seharga satu bungkus nasi padang. Dan ada juga contoh lain, misalnya ini Home Cook Flame, ini dengan non-stick. Ada banyak. Kalau aluminium tuh banyak. Panci-panci berbahan dasar aluminium ini punya beberapa kelebihan utama. Yang pertama, tentu ini harganya paling bersahabat. Terus yang kedua, mudah ditemukan. Jadi Anda mau ke toko manapun, mau beli online dimanapun, itu banyak sekali yang jual dan banyak pilihannya. Dan yang ketiga,
material yang tetap baik untuk menghantarkan panas, jadi juga cepat juga. Nah, itu 3 kelebihannya, tapi tentu ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya 1, lebih mudah penyok. Dan yang kedua, pada suhu tinggi ternyata panci aluminium bisa, tidak terjadi di semuanya, tapi bisa mengubah cita rasa makanan dan juga bisa mengubah warna makanan. Teman-teman, kalau ini tadi kelebihan dan kekurangan dari panci-panci bahan dasar aluminium, sekarang kita akan bahas cara merawatnya. Yang pertama, kalau teman-teman ini menggunakan panci aluminium yang ada lapisannya, non-sticknya, pas masak itu jangan menggunakan sutil yang tajam. Ini bisa merusak lapisannya, tapi gunakanlah sutil yang lebih lembut seperti sutil kayu ataupun silikon, seperti ini lebih aman. Terus kedua, kalau panci-panci berbahan dasar aluminium yang tidak memiliki lapisan, pas masak begitu udah selesai, ini jangan ada sisa-sisa di dalam. Jadi harus langsung dibersihkan. Jangan ada makanan, apalagi makanannya yang sifatnya lengket di permukaannya, itu jangan, langsung dibersihkan sampai kering dan juga disimpan di tempat yang juga bersih dan kering. Dan tips berikutnya, kalau kita masak pakai panci aluminium yang ada lapisan non-sticknya, habis masak ini jangan langsung dicuci waktu masih panas-panas banget. Diamin dulu sampai lebih dingin baru boleh dicuci. Begitu cara menjaga panci-panci berbahan dasar aluminium Anda. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol di bawah ini, dan semua teman-teman tolong komen next video maunya saya bahas apa. Yang beruntung akan saya kirimin hadiah panci gratis lagi. Pembahasan ketiga. Oke, sekarang kita mulai bahas tentang coating atau tentang lapisan-lapisannya. Nah, inilah pembahasan yang kemarin banyak dipertanyakan. Kita akan mulai dari yang paling umum. Kembali kita bahas lapisan non-stick Teflon. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi non-stick Teflon ini warnanya biasa seperti ini. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama dari panci-panci yang punya lapisan Teflon itu adalah harganya murah. Dan kedua, perawatannya juga mudah. Keunggulan yang ketiga adalah resiko masakan untuk angus itu lebih rendah biasanya kalau pakai Teflon, karena dia suhunya itu di permukaan lebih stabil. Jadi mengurangi yang namanya overheat. Nah, teman-teman, kalau tadi ini adalah kelebihan-kelebihan dari lapisan Teflon, tapi tentunya juga punya kekurangan. Nah, yang pertama, panci-panci dengan lapisan Teflon atau non-stick ini seiring waktu sering dipakai, lapisannya bisa terkelupas dan itu umum sekali terjadi, jadi tidak usah panik. Dan yang kedua, lapisan Teflon ini kalau digunakan pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu panas apinya, dia bisa keluar asap. Jadi asapnya ini tidak baik bagi kesehatan. Ini tadi kelebihan dan kekurangannya. Sekarang seperti biasa kita akan bahas cara perawatannya. Untuk bahan atau untuk lapisan dari Teflon ini, cara merawatnya pertama seperti kita udah bahas tadi, jangan menggunakan sutil yang tajam. Seperti ini stainless, apalagi pakai sendok atau garpu langsung masak di sini bisa merusak lapisan. Pakailah yang halus seperti berbahan kayu, silikon, atau nilon. Nah, ini aman untuk lapisan Teflon. Cara merawat yang kedua untuk lapisan Teflon ini, hindari menggunakan suhu atau api yang terlalu besar. Karena itu bisa, ya tadi itu, kalau di overheat nanti ada asapnya. Dan tips yang ketiga, kalau panci-panci dengan non-stick atau Teflon, harus didinginkan dulu setelah dipakai, baru boleh dicuci. Jangan masih ngebul-ngebul, langsung disiram ke wastafel, langsung dicuci. Itu gampang rusak. Pembahasan keempat. Oke teman-teman, kalau tadi kita bahas material dan juga lapisan yang sering ditemui dan mungkin ya udah ada di rumah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke coating atau lapisan-lapisan yang lebih premium lagi. Yang pertama itu adalah coating marble dan coating granit.
Ini seperti yang bisa Anda lihat di sini. Ini contoh panci dari Cyprus dengan coating marble. Dan ini contoh panci dari brand MasterChef dengan coating granit. Kita akan bahas satu persatu kelebihannya. Yang pertama, panci-panci dengan lapisan seperti ini memang kelasnya lebih premium lagi dibandingkan yang tadi kita bahas non-stick maupun stainless steel. Kedua, ini permukaannya juga lebih kuat, lebih anti gores dibandingkan teflon biasa. Dan yang ketiga, coating marble dan granit ini, dia tuh teksturnya ini bikin kelihatan memang jauh lebih mewah seperti batu. Dan coating marble dan coating granit tidak mengeluarkan emisi apapun, jadi masakan pun lebih sehat. Nah yang kelima, ini saya kasih lihat sedikit, ini marble, ini granit. Biasanya yang granit memang ada, kalau diraba gini lebih berasa teksturnya dibandingkan yang marble. Panci-panci Sultan ini, marble dan granit, kekurangannya cuma dua. Satu, harganya lebih mahal, barangnya lebih premium. Dan kedua, pancinya lebih berat. Nah ini kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita akan bahas cara merawatnya. Ada beberapa tips untuk menjaga panci-panci ini selalu prima. Yang pertama, kalau Anda benar-benar baru beli, jadi ini pemakaian pertama ya, baru dibuka dari boxnya, cuci yang kering, habis itu kasih minyak dulu, diolesin minyak dan didiemin kurang lebih ya 5-10 menit. Ini untuk pemakaian pertama aja. Gunanya apa? Untuk biar permukaannya ini nanti pada masak pertama tidak lengket. Tapi kalau udah pemakaian kedua dan seterusnya, udah nggak perlu lagi, bisa langsung. Yang kedua, kalau pas cuci, ini juga sama seperti panci-panci dengan lapisan lainnya, hindari menggunakan ini apa namanya nih? Ada yang bilang sabut baja, ada yang bilang sabut kawat. Intinya jangan pakai inilah, pakai yang lebih lembut, Pond's. Dan tips yang ketiga untuk merawat panci-panci dengan coating marble atau granit, pas cuci, ini kan saya sering dengar atau sering lihat juga kalau emak-emak habis pakai, cuci, terus direndam kayak cucian gitu. Nah ini jangan. Jadi kalau habis pakai, jangan direndam air tuh terlalu lama karena itu bisa mempercepat lapisan non-sticknya terkikis. Jadi jangan terlalu lama. Tips keempat, habis masak itu juga sama seperti tadi kita bahas di teflon. Masih panas, jangan langsung dicuci, dikasih jeda dulu, ditunggu didiamkan dulu sebentar biar temperaturnya juga lebih dingin dulu sedikit. Pembahasan kelima. Kita lanjut ke jenis coating yang berikutnya, yaitu ceramik dan juga megastone. Jadi kalau coating ceramik itu dia bisa warna-warni gitu. Jadi warnanya bisa terserah ceramiknya. Dan ini contoh yang di coating megastone. Nah, ini salah satu produk yang cukup booming juga nih tahun lalu, Neocook. Kita bahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, panci-panci dengan lapisan ceramik dan juga megastone ini biasanya bisa lebih colorful karena lapisannya ini bisa warna apapun. Dan keunggulan yang kedua, sama seperti granit dan marble, coating dari megastone dan juga ceramik tidak mengeluarkan emisi apapun pada saat digunakan memasak. Keunggulan yang ketiga, coating ini juga sangat-sangat mudah dibersihkan. Dan ini juga semuanya sangat baik menghantarkan panas. Jadi kalau masak juga sangat-sangat efisien energinya. Nah mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar tentang megastone. Jadi saya jelaskan sedikit. Megastone itu adalah suatu lapisan yang terdiri dari campuran seramik dan juga zirconium. Nah campuran ini membuat lapisan yang lebih awet, lebih tahan gores. Nah kalau ini tadi kelebihan-kelebihannya, kita lanjut bahas kekurangannya. Yang pertama, lebih mahal. Udah pastilah. Lebih premium, udah pasti lebih mahal. Khusus yang seramik, ini juga ada sedikit kekurangan tambahan, lebih berat. Dan khusus yang seramik, itu ada kecenderungan lebih mudah retak atau pecah. Kita lanjut bahas cara perawatannya, panci seramik maupun megastone. Pas kita masak, itu kita balik lagi, jangan menggunakan sutil yang
tajam seperti dari bahan stainless, tapi gunakanlah yang kayu, silikon, ataupun nilon. Terus kemudian juga sama, pas habis masak masih panas, jangan langsung dicuci. Kemudian pas lagi masak juga sebisa mungkin gunakan mentega atau minyak sedikit untuk melindungi lapisan anti goresnya. Khusus yang coating seramik ini juga sebisa mungkin hindari penggunaan api yang terlalu besar, karena kalau terlalu besar lapisan seramiknya bisa ada kemungkinan retak. Dan terakhir, untuk khusus yang seramik juga pas disimpan itu jangan ditumpuk-tumpuk. Ya balik lagi, seramik itu punya kemungkinan bisa pecah atau retak. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, tekan tombol di bawah ini, dan semua teman-teman tolong komen next video maunya saya bahas apa. Yang beruntung akan saya kirimin hadiah panci gratis lagi. Materinya habis. Nah itu tadi berbagai kelebihan dan kekurangan dari material dan juga dari jenis-jenis coating. Setelah mempertimbangkan semua, teman-teman silahkan pilih mana yang paling cocok buat Anda dan keluarga, sesuaikan dengan budget dan kebutuhannya. Kalau mau cari tahu jenis-jenis pancinya ada apa, speknya bagaimana, teman-teman bisa lihat di website ini, dusdusan.com. Itu pelajarin aja dulu, baca-baca di sana untuk lebih lengkapnya. Oke, sekian video saya. Semoga semakin memperdalam pengetahuan Anda terkait dunia panci. Jadi yang jualan panci lebih pede pas lagi mau promosi kanan kiri. Yang mau beli pun juga lebih yakin mau beli set atau material atau coating yang mana. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.